Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnatang. Saya mahasiswa Stikes Karya Kesehatan Kendari angkatan 2017. Di sini saya akan membuat role play tentang implementasi kepada keluarga baru menikah. Assalamualaikum Bapak Ibu. Selamat sore. Seperti kemarin pada pengkajian kita sudah kontrak waktu, kita akan bertemu pada sore hari. Bapak dan Ibu sudah kenal saya kan? Atau saya perkenalkan kembali lah. Nama saya itu Hasnatang. Saya mahasiswa Stikes Karya Kesehatan Kendari. Di sini saya akan melakukan implementasi kepada Bapak dan Ibu, yaitu keluarga baru menikah kan. Di sini saya butuh waktu Bapak dan Ibu itu selama 10 sampai 15 menit. Apakah Bapak dan Ibu bersedia? Baiklah, saya akan berikan kepada Ibu siapa tadi? Oh, Ibu Astuti ya. Dengan Bapak siapa lagi namanya? Bapak Samsul. Sini saya akan memberikan kepada Ibu Astuti dan Bapak Samsul ini pamflet untuk dipelajari lah sebagai rumah tangga yang baru. Bapak Samsul dan Ibu Astuti, di sini saya akan menjelaskan ya pengertian tentang KB. Keluarga berencana yaitu usaha untuk ukuran jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Agar mendapat hal tersebut, maka dibuatlah beberapa cara atau alternatif untuk mencegah atau menunda kehamilan. Misalkan Bapak dan Ibu kan baru menikah, siapa tahu belum ingin mempunyai anak, atau sudah ada rencana atau bisa menentukan lah dengan cara Ibu Astuti ini dengan cara meminum KB agar maksudnya menentukan dulu kapan Ibu dan Bapak ingin mempunyai anak begitu. Ini untuk menunda dulu, atau kalau memang ingin ya tidak usah diminum apa-apa. Kalau ada keinginan untuk maksudnya belum mempunyai anak, bisa mencoba meminum KB untuk menunda kehamilan. Ya, sudah mengerti Pak? Baiklah, menurut ada juga beberapa maksudnya menurut pendapat lainnya itu tindakan yang membantu individu atau pasangan suami istri untuk menghindari kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan, tersedia selang di antara kehamilan. Tujuan program KB itu meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil yang bahagia, sejahtera, yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera, menurunkan angka kelahiran setiap tahun. Manfaatnya di sini tuh ya, yang pertama itu menurunkan angka kematian kepada ibu, mencegah pelaksanaan kanker rahim dan ovarium. Jadi saya akan menjelaskan jenis-jenis cara kerja, keuntungan dan kerugiannya KB. Yang pertama itu pil KB kombinasi. Kelebihannya itu dalam perdarahan saat menstruasi. Kedua, dalam gejala PMS, membuat siklus haid lebih teratur, meningkatkan kepadatan tulang, dalam resiko penyakit kanker ovarium dan endometrium. Kemudian kekurangannya itu meningkatkan resiko hipertensi dan penyakit kardiovaskular, kemudian meningkatkan berat badan, dapat mengganggu produksi ASI, tidak mengurangi resiko infeksi penularan seksual. Kemudian ada juga kontrasepsi suntikan atau KB suntik. Kelebihannya itu tidak mengganggu hubungan seksual. Kedua itu tidak mengganggu produksi ASI, cocok digunakan bagi klien yang pelupa, misalkan yang pelupa minum pil. Kekurangannya itu kesuburan lama kembali dan tidak melindungi dari PMS. Dapat juga menimbulkan yaitu kegemukan. Dan di sini ada datar kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, yaitu yang dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Terdiri dari bahan plastik. Adapun di sini kekurangan dan kelebihannya,
Yang pertama itu kelebihannya. Kelebihannya bisa digunakan untuk metode jangka panjang. Bisa digunakan untuk klien yang mempunyai tekanan darah tinggi, tidak mengganggu produksi ASI. Kekurangannya itu mengganggu hubungan seksual, harus datang ke tenaga kesehatan untuk tentu melepas dan kontrol. Oh, dikontrol Iya, ini dia selalu mengontrol ke tenaga kesehatan. Iya, iya. Kemudian selanjutnya kontrasepsi mantap. Saluran telur pada wanita disumbat dengan cara diikat, dipotong atau dilaser. Sterilisasinya pada wanita ini juga bisa dilakukan dengan pengangkatan rahim. Cara kontrasepsi ini bersifat permanen. Sedangkan pada kaum pria, sesinya itu dilakukan dengan cara potongan saluran sperma. Selanjutnya itu KB alami atau menyusui. Pada ibu yang menyusui anaknya secara eksklusif, pembuahan tidak dapat terjadi selama 10 minggu pertama sehingga kehamilan dapat dicegah. Kelebihan KB alami ini itu bisa menggunakan sistem kalender. Kalau kekurangannya itu kurang efektif. Biasanya pasangan yang menggunakan metode ini menunggu haid pertama setelah melahirkan untuk berhenti berhubungan seks, padahal masa pembuahan terjadi sebelum adanya menstruasi. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan tentang masalah KB. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari Bapak atau Ibu kepada saya? Ini Kak, sama bertanya. Ini kan sebenarnya istri saya sudah pasang KB, terus saya melakukan hubungan suami istri kan? Itu untuk pembuahannya bisa atau tidak? Bisa kalau misalkan istri Bapak tidak menggunakan KB, tapi kalau pada saat menggunakan KB kan berarti belum ada rencana untuk memiliki anak gitu. Atau misalkan kalau misalkan ibunya ini melepas KB-nya, apakah dapat membuahi nantinya? Tergantung lagi Pak, tergantung dari kesuburan dan kekuatan sperma dari ibu dan sperma dari Bapak. Baiklah, apa sudah dimengerti? Iya, sudah. Ibu? Ya. Baiklah, saya lanjut ke tahap evaluasi. Bapak dan Ibu, apa tadi yang saya jelaskan tentang masalah KB? Misalkan pengertiannya. Apa yang Bapak dan Ibu sudah tahu tentang pengertian KB? Bisa paham dari pengertian KB ini, apabila istri saya melakukan pemasangan KB, itu untuk menunda kehamilan gitu. Oh iya. Itu misalkan kalau Bapak dan Ibu belum ingin mempunyai keturunan gitu. Siapa? Baiklah, tujuan program KB untuk apa ya? Tujuannya itu untuk mengatur jangka kelahiran anak. Oh ya, baiklah Pak. Bapak sudah mengerti tentang Bapak dan Ibu sudah mengerti tentang materi yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita dapat bertemu esok hari ya Pak, dengan waktu yang sama, sore atau malam atau siang atau pagi Pak, waktunya yang bisa biar siang besok bisa siang atau sore lah. Oh sore ya, baiklah Pak. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Saya permisi, balik pulang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, itulah tadi hasil roleplay tentang implementasi kepada keluarga baru menikah, masalah KB. Adapun kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.